Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau men-share terkait dengan hasil penelitian daripada kegiatan atau agenda bidang internal di lingkungan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi pada kali ini saya berpenelitian dengan judul kondisi oseanografi di perairan Pulau Penyengat, Kepulauan Riau untuk pengembangan buku ajar oseanografi. Adapun tim peneliti yaitu ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Tri Febrianto, kemudian ada Pak Mario Putra Suhana, dan juga ada Pak Haris Wirayuwanto, yang semuanya tim ini dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada penelitian ini ada beberapa catatan yang melatar belakangi daripada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah Pulau Penyengat merupakan salah satu pulau kecil ya yang ada di Kepulauan Riau dan dekat dengan pusat pemerintahan Kepulauan Riau atau di Kota Tanjung Pinang. Dan biasanya pulau-pulau kecil ini sangat berpengaruh daripada kondisi oseanografi. Dan juga Pulau Penyengat ini merupakan salah satu pulau yang sangat bersejarah. Jadi di dalamnya banyak sekali cagar budaya atau situs-situs yang bersejarah yang memang sampai saat ini dikelola dengan baik dan juga merupakan salah satu pusat atau objek wisata di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Sehingga di pulau ini, walaupun pulau kecil, jadi banyak kegiatan atau aktivitas baik dari masyarakat lokal maupun dari pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Nah, adapun penelitian ini ya bertujuan untuk mengukur beberapa parameter oseanografi ya. Jadi melihat kondisi dasar, kondisi umum daripada faktor-faktor oseanografi. Nah, manfaat penelitian ini bisa, adapun data tersebut merupakan menjadikan informasi dasar mengenai kondisi oseanografi di perairan Pulau Penyengat. Sehingga daripada informasi dasar ini mungkin nantinya akan dapat berkembang ke penelitian berikutnya. Nah, kemudian luaran daripada penelitian ini adalah merupakan buku ajar yang sudah ber-EISBN, kemudian juga hak cipta daripada buku ajar tersebut. Sedangkan penelitian, ya, untuk metode penelitiannya, penelitian dilakukan di lokasi Pulau Penyengat, gitu, pada yang sudah dilakukan mulai dari bulan April hingga November. Itu mulai dari persiapan, kemudian persiapan turun, kemudian pengambilan data, kemudian pembuatan laporan hingga sampai dengan laporan akhir. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan itu ada beberapa instrumen atau peralatan untuk pengukuran parameter oseanografi, mulai dari multitester gitu ya. Jadi multi parameter yang bisa dilakukan pengukurannya, kemudian ada hand refractometer untuk mengukur salinitas, sedangkan tide master untuk mengukur pasang surut, current meter untuk mengukur arus, adapun GPS untuk penentuan titik koordinat, kemudian ada perahu, aquadesk, kamera, baterai, dan lain sebagainya. Nah, penentuan titik sampling
dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling, artinya yaitu ditentukan berdasarkan keinginan atau tujuan peneliti. Dalam hal ini, ya, titik sampling berada di keliling pulau penyengat, ya, agar dapat mewakili kondisi perairan tersebut dengan kondisi yang berbeda-beda, yaitu ada yang dekat dengan pemukiman, ada yang jauh dari pemukiman, ada yang juga dekat dengan ekosistem pesisir seperti mangrove, dan juga ada yang dekat dengan dermaga atau tempat aktivitas masyarakat atau kapal. Nah, sedangkan pengukuran parameter yang dilakukan di dua waktu, yaitu di pagi dan sore atau siang, sehingga kita bisa melihat perubahan dari pagi hingga ke sore dalam satu hari. Nah, untuk pengukuran parameter dilakukan semuanya di in situ, ya, sehingga tidak ada yang namanya pengambilan sampel dilakukan di lab. Jadi kondisi-kondisi yang dilakukan pengukuran itu semuanya dilakukan pengukuran secara in situ atau dilakukan di lapangan langsung. Nah, ini adalah beberapa hasil pembahasan, ya. Jadi yang pertama itu adalah parameter salinitas. Jadi salinitas ini merupakan salah satu parameter oceanografi yang sering, yang biasanya yang pasti dilakukan di perairan laut. Di salinitas merupakan kadar garam di dalam satuan liter air laut. Nah, hasil yang didapat itu adalah sekitar 30-an. Nah, jadi ada dua kondisi, pagi dan sore. Jadi pagi itu lebih rendah, ya, dibandingkan dengan sore hari. Ya, dimungkinkan dikarenakan pagi itu intensitas cahaya matahari masih berkurang dibandingkan setelah sore atau siang. Sehingga ketika sore atau siang itu terjadi evaporasi atau penguapan sehingga tingkat salinitas meninggi. Nah, kemudian ada pengukuran pH. Pengukuran pH relatif sama, baik dia pagi atau sore, ya, jadi berkisar di 7,6. Kemudian pengukuran dissolved oksigen atau oksigen terlarut pada perairan, laut, yaitu bervariasi antara pagi dan sore. Nah, jadi ada yang berkisar mulai dari 5,5 hingga 7,8. Nah, kemudian ini ada data arus, ya, arus laut. Jadi arus ini biasanya dua parameternya, ada kecepatan dan juga arah, jadi atau current direction dan current speed. Nah, untuk kecepatan arus itu berkisar antara 0,03 sampai 0,7 meter per second, sehingga relatif rendah untuk kisaran kecepatan arus. Sedangkan pergerakan arus atau arah pergerakan arus itu berada di 257,22 derajat atau menuju ke arah barat Pulau Penyengat. Nah, ini merupakan luaran penelitian yang sudah kami hasilkan, yaitu buku ajar yang sudah ber-ISBN, yang sudah ada barcode-nya di sini, ISBN, dan sudah final. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hak cipta, yaitu dan juga sudah terbit sertifikat hak cipta untuk buku ajar yang sudah kami terbitkan. Baik, mungkin itu saja. Sebelum kami tutup, kami berterima kasih kepada pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini LP3M yang sudah menyelenggarakan hibah internal
untuk penelitian berbasis bahan ajar di program studi ilmu kelautan. Sehingga dari kegiatan tersebut kami dapat menghasilkan buku ajar dan juga penelitian yang luarannya outputnya itu adalah buku ajar yang dapat dimanfaatkan untuk mahasiswa kami ke depannya. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.